Siapa itu Kratos? Sebelum kita masuk penjelasan mengenai siapa Dewa Kratos dalam mitologi Yunani, kita bahas dulu Kratos versi gamenya. Ada game yang mungkin banyak dari kalian kenal. Game yang membuat kalian itu lebih familiar dengan mitologi Yunani. Game ini memperkenalkan seluruh generasi ke mitologi Yunani dan menciptakan karakter yang begitu ikonik dan epic, sehingga banyak orang berasumsi bahwa dia pasti ada nih di dalam Greek Pantheon. Yap, aku membahas Kratos di dalam God of War. Awalnya diluncurin tahun 2005 di PlayStation 2, dan kebanyakan ceritanya berdasarkan mitologi Yunani dan bertarung melawan makhluk-makhluk yang ada di dalam mitologi Yunani. Jadi, protagonis dalam cerita kita adalah Kratos, seorang prajurit Spartan yang ganas, yang mulai naik pangkat sebagai kapten termuda di pasukan Spartan. Sampai akhirnya dia menghadapi ancaman serius. Adalah jumlah pasukan musuhnya yang sangat besar untuk ditaklukkan, dan mayoritas prajuritnya terbunuh, karirnya itu terancam. Jadi, gak ada yang lebih berharga dari Kratos selain kemenangan. Sedemikian rupa sehingga dia rela mengorbankan segalanya termasuk jiwanya sendiri. Dan dia membuat sumpah dengan God of War yang sesungguhnya, dewa perang yang sesungguhnya, siapa lagi kalau bukan Ares. Ares! Destroy my enemies, and my life is yours. Pada saat itu, panggilan putus asa Kratos kepada Ares adalah satu-satunya cara untuk menang. Tapi keputusan inilah yang menghantui Kratos selama sisa hidupnya. Sang God of War pun mendengar permintaan Kratos. Ares mengetahui potensi sang Spartan dan kesempatan untuk membentuknya menjadi alat dan pejuang yang sempurna. Setelah Kratos menjanjikan hidupnya untuk Ares, dia langsung membantai tentara musuhnya dengan mudah, dan dia melayani sang God of War. Kratos pun mendapatkan senjata Blade of Chaos. Dia melayani Ares selama bertahun-tahun, di mana dia melakukan hal-hal mengerikan, dan semuanya atas nama God of War. Dalam kehausannya akan kemenangan, akhirnya dia sampai ke sebuah kuil dan membunuh semua yang ada di dalamnya. Semua, termasuk istri dan anaknya. Saat itulah Kratos sadar bahwa dia tidak bisa lagi melayani Ares. Dia harus membunuh sang dewa yang pernah menyelamatkan hidupnya. Kemudian dia mengikat abu istri dan putrinya ke kulitnya. Dan dia dihantui oleh masa lalunya dan semua yang telah dia bunuh. Sebenarnya mirip-mirip cerita Hercules ya. Kemudian dia melayani para dewa untuk 10 tahun selanjutnya, sampai dia jenuh dengan mimpi buruknya. Dan Dewi Athena berjanji untuk membebaskan dosanya, tapi hanya jika dia membantunya menghentikan kakaknya, Ares. Satu-satunya cara untuk membunuh dewa tersebut adalah dengan membuka kotak Pandora, Pandora's Box, dan memanfaatkan kekuatannya. Tapi sebelum Kratos bisa melakukannya, Ares membunuh Kratos terlebih dahulu. Kratos kemudian jatuh ke Underworld. Dia menolak untuk menerima nasibnya itu dan berjuang keluar dari Underworld. Dan Athena mengatakan bahwa dosanya dapat diampuni, tapi sayangnya dia tidak bisa melupakan apa yang telah dia perbuat. Kratos melompat dari gunung tertinggi di Yunani dalam upaya untuk mengakhiri kesengsaraannya. Ketika dia telah membunuh Ares, Athena mengatakan kepadanya bahwa dengan kepergian Ares, Kratoslah yang harus mengambil alih tahta dan berperan sebagai God of War yang baru. Dan dengan menjadi God of War, dia mendapatkan kekuatan ilahi, kekuatan dewa, dan ini membuat resah para dewa. Mencoba untuk menghentikan Kratos, Athena akan membangkitkan The Colossus of Rhodes. Tapi Zeus juga turun tangan, menawarkan Kratos The Blade of Olympus dan memberitahunya jika dia memasukkan pedang itu, dengan semua kekuatan ilahinya dia akan bisa mengalahkan Colossus. Tapi ada hal yang Kratos nggak sadari. Ketika dia mengalahkan Colossus, pedang itu juga akan menguras semua kekuatannya dan membuatnya lemah tak berdaya. Kemudian Zeus mengungkapkan dirinya dan dia membunuh Kratos sekali lagi dan mengirimnya ke Underworld. Tapi seperti pertama kali, Kratos tidak akan menghabiskan banyak waktu di Underworld dan kali ini dia diselamatkan oleh Gaia. Keduanya menyusun rencana untuk kembali ke masa lalu dan mengalahkan Zeus.
Kratos sekali lagi kembali ke dunia mortal, dunia orang hidup. Tapi kali ini dengan rencana untuk membunuh Zeus atau siapapun dewa yang menghalanginya. Kenapa Zeus berusaha untuk membunuh Kratos di game ini? Zeus menerima ramalan bahwa dia akan dibunuh oleh manusia yang punya tanda di tubuhnya. Jadi sebelumnya dia mengirim Athena dan Ares untuk menemukan anak manusia itu. Ares pun menjumpai seorang anak laki-laki yang punya marking, punya tanda yang sangat khas di tubuhnya. Namun, anak laki-laki ini bukanlah Kratos, melainkan adiknya Deimos. Ketika Kratos berusaha menyelamatkan adiknya ini dari Ares, dia dengan mudah disingkirkan, dan dia diizinkan hidup karena kebaikan Athena. Kegagalannya untuk melindungi saudaranya menyebabkan dia bergabung dengan tentara Sparta. Dan untuk menghormati Deimos, dia menato seluruh tubuhnya yang meniru tanda lahir Deimos. Dengan kematian saudaranya Kratos ini, secara otomatis Zeus langsung berpikir, oh berarti Kratos yang akan membunuhnya. Jadi sebelum dia dibunuh Kratos, dia membunuh Kratos dulu. Setelah Kratos mengalahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya, dia pun kembali ke saat ketika dia dibunuh oleh Zeus menggunakan Loom of Fate, berharap untuk mengubah hasilnya. Kratos pun mengalahkan Zeus, tapi sebelum dia bisa membunuh dewa itu, Athena melompat ke depan pedangnya, menyelamatkan ayahnya. Dalam napas terakhirnya, Athena memberitahu Kratos bahwa Zeus sebenarnya adalah Olympus itu sendiri. Dan jika dia terbunuh, seluruh Olympus akan hancur dan semua dewa akan mati bersamanya. Dia juga mengatakan kepada Kratos bahwa Zeus adalah ayahnya. Tapi Kratos nggak peduli karena ayahnya sendiri baru aja berusaha membunuhnya. Sekali lagi menggunakan Loom of Fate, Gaia dan Kratos menciptakan pasukan Titans yang mengulang kembali perang antara para Titans dan juga Olympians, Titanomachy. Dan ini merupakan pukulan besar bagi Olympians. Dan Kratos dan Gaia juga mengalahkan Poseidon yang akhirnya membanjiri seluruh dunia. Ketika akhirnya keduanya berhasil meraih Zeus, Zeus ternyata sudah menunggu mereka dan langsung menyerang mereka dengan petirnya, menjatuhkan mereka berdua dan membiarkan mereka mati. Tapi Gaia berhasil bertahan. Sayangnya Kratos mati sekali lagi. Dan kali ini di Underworld, Kratos mengalahkan Hades dan belajar cara membunuh Zeus. Sama seperti ketika dia membunuh Ares, dia perlu sekali lagi membuka kotak Pandora. Tapi kali ini kotak itu tersembunyi di balik api Olympus yang hanya bisa dipadamkan oleh Pandora sendiri. Ketika Pandora mencoba untuk mengorbankan dirinya, Kratos melihatnya seperti putrinya sendiri. Dia mencoba untuk menghentikan Pandora. Namun terlepas dari upaya terbaiknya, Pandora akhirnya membebaskan diri dan dia malah dihentikan oleh Zeus. Kemudian Kratos dan Zeus sekali lagi akan bertarung sampai mati. Ketika Pandora mencoba memadamkan api, Kratos menghentikannya sekali lagi. Dan akhirnya Zeus pun memanas-manasi Kratos, dan Kratos melepaskan Pandora. Ketika kotak itu akhirnya terbuka, ternyata tidak ada apa-apa di dalamnya. Kotak itu kosong. Dan Kratos dan Zeus bertarung sekali lagi dengan dunia yang sudah dibanjiri oleh Poseidon dan juga Gaia yang selamat. Akhirnya Kratos dan Zeus jatuh ke dalam dada Gaia. Kratos yang gak terlalu perhatiin pada saat dia membunuh Zeus, ternyata Zeus menempel di jantung Gaia dan Kratos membunuh mereka berdua. Dan ini menandakan Kratos sudah membunuh semua Titans dan juga Olympians. Dia mengakhiri Greek Pantheon itu sendiri. Tapi Zeus punya satu trik terakhir. Dia melepaskan roh dari tubuhnya dalam upaya terakhir untuk membunuh putranya menggunakan ingatan, memori dari istri Kratos dan juga putri Kratos. Setelah dealing with guilt and regret selama bertahun-tahun, Kratos akhirnya sudah mengatasi itu semua. Dia mengembalikan roh Zeus kembali ke tubuhnya dan dia pun menghajarnya sampai mati. Athena muncul sekali lagi dan mengungkapkan ketika Kratos membuka kotak Pandora untuk pertama kalinya, dia melepaskan semua kejahatan dan ketakutan dunia kepada para dewa Olympus. Kalian tahu yang di video Pandora yang aku udah pernah bikin bahwa memang kotak Pandora itu mengeluarkan segala kejahatan ke dunia, tapi ada satu hal yang baik yaitu hope atau harapan. Dan harapan itulah yang memberikan Kratos kekuatan untuk mengalahkan para dewa. Dengan tugas-tugas ini sekarang sudah selesai, dia diminta oleh Athena untuk mengembalikan harapan padanya sehingga dia dapat memberikannya kepada umat manusia. Tapi Kratos sudah tidak percaya lagi
kepada para dewa manapun. Dia menusuk dirinya sendiri, mengembalikan harapan kepada umat manusia secara langsung daripada memberikan kepada Athena. Marah dengan tindakannya, Athena membiarkan dia mati. Ini adalah kematian terakhirnya. Tubuh Kratos sekarang hilang, namun ada jejak darah yang mengarah ke tepi tebing. Lalu ada scene di mana dunia itu kacau. Kemudian dia secara ajaib pindah ke dunia baru, dunia mitologi Nordik, dan diketahui dia punya anak, yaitu Atreus, yang merupakan Loki. Jadi apakah sebenarnya karakter Kratos ini ada di dalam mitologi Yunani, atau dia cuma karakter yang dibuat-buat oleh Santa Monica Studio? Jawabannya bisa ya, bisa enggak. Emang ada dewa yang bernama Kratos di dalam mitologi Yunani. Namun, Kratos di mitologi Yunani sesungguhnya adalah putra dari Titan Pallas, dewa yang terkait dengan pertempuran dan Warcraft, dan ibunya adalah seorang Titaness Styx. Kratos ini hanyalah salah satu dari keempat anak mereka, yang adalah Nike, Dewi Kemenangan, Dia, Zeus, God of Zeal, dan Kratos sendiri dianggap sebagai God of Strength and Power, dewa kekuatan dan kekuasaan. Keterlibatan Kratos dalam mitologi Yunani itu sangat minim, tapi peran yang dimainkannya ini masih tergolong penting. Selama perang antara Olympians dan Titans, Titanomachy, di mana Zeus dan saudara-saudaranya mencoba membunuh Kronos ayahnya, banyak dewa yang ragu-ragu di mana pihak yang seharusnya mereka bertarung. Styx dan anak-anaknya termasuk yang pertama berjanji setia kepada Zeus. Dan Kratos dan saudara-saudaranya juga membantu memenangkan peperangan itu. Satu-satunya cerita lain yang memunculkan Kratos adalah kisah Prometheus. Ketika Zeus memutuskan bahwa Prometheus harus dihukum karena memberikan manusia api, dia dihukum untuk dirantai ke batu. Dan Kratos dan saudara-saudaranya lah yang ditugaskan untuk mengawal Titan itu ke batu, di mana kemudian dia akan dirantai oleh Hephaestus. Kratos dalam mitologi Yunani mungkin bukan God of War, tapi ayahnya, Pallas, adalah dewa yang terkait dengan Warcraft. Dan salah satu dari sedikit penyebutan tokohnya dalam mitologi Yunani adalah cerita tentang dia mengambil bagian dalam perang besar. Beberapa sumber juga mengklaim bahwa Kratos adalah putra Zeus dengan seorang wanita yang tidak disebutkan namanya. Tapi kemungkinan besar cerita ini muncul karena dipengaruhi oleh game God of War. Jadi meskipun kita nggak ngelihat banyak Kratos di dalam mitologi Yunani, kita bisa menarik beberapa kesamaan. Alright, that's all about Kratos. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, boleh komen. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. See you on my next video. Bye!